2024, which corresponds to the 19th of Rabiul Akhir, 1446. The event will begin. The troops have been fully prepared under the guidance of its Sultan. Apel peringatan Hari Santri dengan tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan, Selasa 22 Oktober 2024, bertepatan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dimulai. Pasukan disiapkan. Pembina apel. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ladies and gentlemen, please sit down. Undangan disilahkan duduk kembali. Qira'atu nafsil qawanin al-asasiyah Alfun wa tis'atu mi'atin wa khamsatun wa arba'un. Qira'atu nafsi qararil jihad wa qira'atu nafsi qararil talabah. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembacaan resolusi jihad dan pembacaan ikrar santri diikuti seluruh peserta apel. Nomor membaca teks pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, membaca resolusi jihad dan membaca ikrar santri. Siap. Lanjutkan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul, Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nica, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia, bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut, memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945.
Nahdlatul Ulama. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah dan nilai-nilai Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 45, berbudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah dan putus asa, siap terdepan melawan pihak-pihak yang akan melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setia menjalankan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembacaan resolusi jihad dan pembacaan ikrar santri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Wali Perbat. Al-Kalimatus Syafiyah min Mudarridil Marasim A'dha'ul Marasim Mustarahah. Amanat Pembina Apel. Istirahatkan. Untuk amanat. Istirahat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pangdam Namul Orman atau yang mewakili Kapolda Kalimantan Timur atau yang mewakili Ketua DPRD Kota Balikpapan, jajaran Forkopimda Kota Balikpapan, Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan, para alim ulama, Pak Kiai Haji Muhammad Ali Wali, PWNU Kaltim, yang saya hormati para pemimpin dan pengasuh pondok pesantren sekota Balikpapan, yang saya hormati juga Ketua MUI Kota Balikpapan dan pengurus NU Kota Balikpapan, yang saya hormati juga dan saya banggakan para santri, tokoh masyarakat yang hadir pada pertemuan ini, dan yang kita banggakan secara bersama-sama hadir para paslon kepala pemilihan kepala daerah Kota Balikpapan yang hadir, terima kasih. Serta hadirin para peserta apel yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah, karunia. Pagi hari ini yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minazul mati ila nur. Semoga kita yang hadir pada hari ini selalu mendapatkan syafaat sampai dengan yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga saya mengajak kepada hadirin untuk secara bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, para sahabat kita. Barangkali pada pagi hari ini atau hari ini ada yang sedang terganggu kesehatannya, mari kita doakan semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sambutan Menteri Agama pada peringatan Hari Santri Nasional sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22, mari kita bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dari Allah lah kita semua dapat berdiri melaksanakan apel santri 2024 dengan penuh hikmat. Salawat dan salam juga mari kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan berpegang teguh pada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, Hari Santri yang kita peringati tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita untuk mengenang dan meladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh
Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam fatwa resolusi jihad itu menyatakan bahwa berperang, menolak dan melawan penjajah itu adalah fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam lingkaran jarak 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak resolusi jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka terus melakukan perlawanan kepada para penjajah tanpa rasa takut, hingga akhirnya pecah perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Resolusi jihad tanggal 20 Oktober 1945 tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa resolusi jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November. Bapak Ibu yang sama berbahagia, pada peringatan Hari Santri tahun 2024 ini, Kementerian Agama menyusun tema menyambung juang berengkuh masa depan. Tema ini mengingatkan kita pada suatu bait dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi, seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika kiainya wafat. Seperti bait dari kitab Alfiyah tadi, tema menyambung juang merengkuh masa depan adalah sebuah penegasan bahwa santri kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Menyambut juang bukan hanya berarti menang, tetapi juga bereaksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan berakhlak yang lebih baik. Saudara-saudara santri dimanapun berada, masa depan Indonesia ada di pundak kalian. Maka saya berharap Hari Santri ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita semua, khususnya para santri dalam merengkuh masa depan dengan mewujudkan cita-cita bangsa. Santri harus percaya diri, karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden, dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Kiai Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden, dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semua pasti bisa, seperti pepatah yang diajarkan pada pesantren-pesantren, yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maka kepada para santri saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan. Mari kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus lakukan inovasi dan kontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan membimbing dan memberkahi dan hasil yang terbaik dari setiap ikhtiar yang kita ikhtiarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, demikian sambutan dari Menteri Agama yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Balikpapan mengucapkan selamat
memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Balikpapan, kubangun, kujaga dan kubela. Kubangun dengan amal, kujaga dengan iman dan kubela dengan doa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please stand up. Undangan dimohon berdiri. Singing the songs Yalal Waton and Sholawat Badar. Lagu Yalal Waton dan Sholawat Badar. Ladies and gentlemen, please sit down. Undangan disilahkan duduk kembali.
الدعاء يتفضل بالقائه Kiai Al-Haj Muhammad Ali Khalil, Rais Surya PWNU Kaltim. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwati ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di pagi yang indah dan penuh berkah ini, kami bersaksi bahwa kasih sayang-Mu begitu besar dan nikmat-Mu begitu banyak. Tidak sanggup kami mengeja kasih sayang-Mu dan tiada mampu kami menghitung nikmat-Mu. Maka anugerahkan kepada kami kesadaran untuk terus bersyukur kepada-Mu dan keikhlasan untuk menerima segala kehendak-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, di bumi indah-Mu tempat kami bersujud, kami bersimpuh dan memohon kepada-Mu. Kasihi dan rahmatilah ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, pahlawan-pahlawan kami, tokoh-tokoh agama kami yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Tempatkanlah mereka di sebaik-baik tempat dan kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang Kau kasihi. Sungguh kami menyadari di balik nikmat kemerdekaan yang kami rasakan, ada darah perjujuran dan air mata yang mereka tumpahkan. Ada semangat cinta tanah air dan takbir yang mereka petikan. Ya Allah, dan yang mengetahui masa lalu dan masa depan, anugerahkan kepada kami, santri-santri dan generasi muda kami, kejernihan akal, keberanian hati, dan keluruhan budi. Bimbinglah kami, santri-santri kami, generasi muda kami, untuk selalu berada di jalan-Mu, jalan ulama, kiai, dan pendahulu kami yang Kau kasihi. Berilah kami, santri-santri kami, dan generasi muda kami, kemampuan untuk menyambung juang dan merengkuh masa depan. Hanya Engkau-lah yang mengetahui masa depan dan yang akan terjadi. Maka kami titipkan masa depan negeri ini kepada santri dan generasi muda kami, dan kami pasrahkan kepada-Mu, Ya Ilahi Rabbi. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, anugerahkanlah kepada pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat kami, birokrat-birokrat kami, kemampuan dan kesadaran untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Jaga dan peliharalah nyala api semangat kami untuk terus bekerja mewujudkan kemaslahatan bagi Indonesia. Bimbinglah kami dan pemimpin-pemimpin kami untuk terus mengabdi kepada negeri. Berilah kami kekuatan, kesadaran, serta kemampuan untuk terus berpihak kepada para santri. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Aziz, kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala yang kami inginkan tidak akan tercapai jika tanpa bantuan-Mu. Kerja-kerja kami tidak akan berhasil jika tanpa pertolongan dari-Mu, karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari-Mu. Maka bantu dan tolonglah kami. Cukuplah Engkau yang menjadi penolong bagi kami, karena hanya Engkau sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Tuhan yang memiliki nama-nama yang indah, dengan nama-nama-Mu yang indah, dan melalui perantara Nabi-Mu yang mulia, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami. Kasihi dan sayangi kami dengan kasih sayang yang Kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna ya asrarul Fatihah.
Master of Ceremony Report. Laporan pemimpin apel. Apel hari sendiri. Dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. At-tahiyatul ammah limudarribil marosim. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Master of Ceremony leaves the ceremony floor. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Al-Marasim Kaf Qaidil Marasim Yastarihu A'dha Al-Marasim. Apel selesai. Pemimpin apel dapat mengistirahatkan pasukan. Dimohon kepada seluruh peserta apel untuk tetap berada di tempat karena acara akan segera dilanjutkan kembali. Pembacaan juara lomba Hari Santri tahun 2024 Kota Balikpapan. Pildaci, juara 1 Adelia Syabirina Andara Putri, juara 2 Nanu Abdullah Aski Al-Ghazali, juara 3 Laila Risha Sobri, harapan 1 Khalila Khaira, harapan 2 Anissa Zahra, harapan 3 Husay Al-Habib. Hapsi, juara 1 Hapsi Asiba Putri, juara 2 Hapsi Asiba Putra, juara 3 Grup Hadrat Saiful Ahmad. Hafiz Putra, juara 1 Habizab Al-Habib, juara 2 Abi Muhammad, juara 3 Eka Rizno. Hafiz Putri, juara 1 Khalil Khairi, juara 2 Zulfa Aulia, juara 3 Nafifah Aulia. Siawa, juara 1 Nur Humaira, juara 2 MAD Nur Rahman Putra Cahaya, juara 3 Alisa Al-Ghazali. Kaligrafi Indonesia, juara 1 juara 2 Baras sama Ewan, juara 3 MAS. Kaligrafi kontemporer, juara 1 Maya Natalah Nailatul Nisa, juara 2 Hana Zahira MK, juara 3 Iva Hanifa Tarongko. Kiratul Kutub Musto Putra, juara 1 Ade Fahreza, Konfes Lebanjari, juara 2 Ahmad Fauzi, Konfes Saimana Holil, juara 3 M Holil, Konfes Saimana Holil. Kiratul Kutub Musto Putri, juara 1 Uni Hadi dari Konfes Sarul Salam, juara 2 Nazwa Divana Levisha, Rumah Tafis Darussalam, juara 3 Harina Salsabila Abad, Rumah Tafis Darussalam. Kiratul Kutub Raya Putra, juara 1 Muhammad Andra Firmansyah, Konfes Al-Banjari, juara 2 Mirza Al-Rashid Nurmawan, Konfes Al-Sunha, juara 3 Muhammad Syaini, Konfes Al-Banjari. Kiratul Kutub Raya Putri, juara 1 Lutfia